Odin adalah dewa tertinggi dari mitologi Nordik yang ditakdirkan mati mengenaskan, yaitu ditelan Fenrir si serigala raksasa. Sebelum itu, seperti biasa, selamat datang di Unbusipedia, channel YouTube yang membahas berbagai topik menarik tentang mitologi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik yang ditakdirkan mati ditelan Fenrir si serigala raksasa. Odin merupakan ayah dari para dewa Aesir, termasuk Thor, Baldur, dan Tyr. Ia adalah dewa kebijaksanaan, perang, kematian, dan sihir. Ia memiliki banyak nama, seperti Alvater, Woden, Wotan, dan ia juga disimbolkan dengan kepala serigala, pedang, tongkat, dan tombak Gungnir. Siapa sebenarnya Odin itu? Apa saja perannya dan kekuatannya? Bagaimana hubungan Odin dengan dewa-dewa lainnya? Dan apa yang terjadi pada Odin saat Ragnarok, akhir zaman dalam mitologi Nordik? Yuk kita bahas. Odin adalah dewa yang memiliki banyak sisi dan karakteristik. Ia dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, perang, kematian, dan sihir. Ia juga dikenal sebagai Alvater, ayah dari para dewa. Ia memiliki banyak nama, seperti Woden, Wotan, dan Ik. Ia juga memiliki banyak simbol, seperti kepala serigala, pedang, dan tongkat. Ia sering digambarkan sebagai seorang pria tua bermata satu dengan rambut panjang dan memakai jubah dengan membawa tombak ajaib bernama Gungnir. Odin adalah dewa yang sangat berani dan tidak segan-segan untuk berkorban demi tujuannya. Ia rela mencungkil matanya sendiri untuk mendapatkan ilmu dari Mimir, dewa pengetahuan. Ia juga rela menggantungkan dirinya di pohon Yggdrasil selama 9 hari dan 9 malam tanpa makanan dan minum, untuk mempelajari rahasia rune, aksara kuno yang memiliki kekuatan sihir. Dengan pengorbanan ini, Odin menjadi dewa yang paling bijaksana dan paling berkuasa dalam mitologi Nordik. Namun, Odin juga memiliki sisi gelap yang menakutkan. Ia sering berbohong, menipu, dan berkhianat demi mencapai tujuannya. Ia juga sering membuat keputusan yang kontroversial dan tidak adil, seperti memilih siapa yang akan mati dan hidup dalam perang. Ia juga sering berselisih dengan dewa-dewa lainnya, terutama dengan Loki, dewa penipu yang merupakan saudara angkatnya. Loki sering membuat masalah bagi Odin dan dewa-dewa lainnya, dan akhirnya menjadi musuh utama mereka saat Ragnarok. Odin adalah dewa yang memiliki banyak anak dari berbagai ibu. Salah satu anaknya yang paling terkenal adalah Thor, dewa petir. Thor adalah putra Odin dan Frigg, dewi pernikahan dan cinta. Thor adalah dewa yang paling kuat dan paling berani dalam mitologi Nordik. Ia memiliki palu ajaib bernama Mjolnir, yang dapat meratakan gunung dan kembali ke tangannya setelah dilempar. Thor sering berpetualang bersama saudara angkatnya, Loki, dewa penipu dan api. Loki adalah putra raksasa Farbauti dan Laufey, tetapi dianggap sebagai saudara Odin karena perjanjian darah yang mereka buat. Loki adalah dewa yang paling licik dan paling berubah-ubah dalam mitologi Nordik. Ia sering membuat masalah bagi dewa-dewa lainnya, tetapi juga membantu mereka dengan akalnya yang cerdas. Odin juga memiliki anak lain yang kurang terkenal, tetapi tidak kalah penting. Salah satunya adalah Baldur, dewa kebaikan, keindahan, dan keadilan. Baldur adalah putra Odin dan Frigg, dan saudara Thor, Hod, dan Hermod. Baldur sangat dicintai oleh semua makhluk, karena ia sangat baik hati dan tampan. Ia memiliki istri bernama Nanna, dan anak bernama Forseti. Baldur memiliki kelemahan, yaitu ia bisa terluka oleh mistletoe, tanaman yang tumbuh di pohon. Suatu hari, Loki mengetahui kelemahan ini, dan membuat sebuah panah dari mistletoe. Ia kemudian menipu Hod, dewa buta, untuk melemparkan panah itu ke Baldur. Panah itu menembus dada Baldur, dan membuatnya mati seketika. Kematian Baldur adalah salah satu tanda bahwa Ragnarok akan segera terjadi. Odin sangat sedih dan marah atas kematian Baldur. Ia mengirim Hermod, dewa utusan, untuk pergi ke dunia orang mati dan menemui Dewi Hel yang merupakan penguasa di dunia tersebut, dan meminta agar Baldur dikembalikan. Hel si Dewi Kematian, bersedia melepaskan Baldur, asalkan semua makhluk hidup mau menangisi kematiannya. Odin kemudian meminta semua makhluk untuk menangisi Baldur, dan hampir semua makhluk melakukannya, kecuali satu raksasa wanita bernama Thok, yang sebenarnya adalah Loki yang menyamar. Karena Thok tidak mau menangisi Baldur, maka Baldur tidak bisa kembali ke dunia orang hidup, dan harus tinggal di dunia orang mati sampai Ragnarok. Odin sangat membenci Loki karena perbuatannya yang jahat. Ia menangkap Loki dan mengikatnya di sebuah gua dengan usus anaknya, Narvi. Ia juga meletakkan seekor ular di atas kepala Loki, yang meneteskan racun ke wajahnya. Istri Loki, Sigyn, berusaha menampung racun itu dengan sebuah mangkuk, tetapi kadang-kadang ia harus menuangkannya, dan saat itulah racun itu mengenai wajah Loki, dan membuatnya menjerit kesakitan.
Loki akan terikat di gua itu sampai Ragnarok, saat ia akan bebas dan memimpin pasukan raksasa melawan dewa-dewa. Odin tahu bahwa Ragnarok tidak bisa dihindari, dan ia berusaha untuk mempersiapkan diri dan anak-anaknya untuk menghadapi pertempuran terakhir itu. Ia mengumpulkan para prajurit terbaik yang mati dalam perang, yang disebut Einherjar, di Valhalla, istananya yang megah. Ia juga memiliki Valkyrie, wanita prajurit yang memilih dan membawa Einherjar ke Valhalla. Setiap hari, Odin dan Einherjar berlatih berperang, dan setiap malam, mereka berpesta dengan daging babi dan hidromel. Odin juga memiliki 2 serigala, Geri dan Freki, dan 2 gagak, Hugin dan Munin, yang membantunya dalam mengawasi dunia. Hugin dan Munin terbang ke seluruh dunia setiap hari, dan memberitahu Odin apa yang mereka lihat dan dengar. Ragnarok adalah akhir zaman dalam mitologi Nordik, saat dewa-dewa dan raksasa akan saling membunuh, dan dunia akan hancur oleh api dan banjir. Pertanda Ragnarok adalah sebagai berikut. Pertama, akan ada periode yang disebut Fimbulvetter, yaitu musim dingin yang sangat panjang dan gelap, yang akan berlangsung selama 3 tahun tanpa musim panas. Kedua, akan ada peperangan di seluruh dunia, dan moral manusia akan menurun. Ketiga, akan ada fenomena alam yang aneh, seperti matahari dan bulan yang dimakan oleh serigala, bintang-bintang yang jatuh dari langit, dan gempa bumi yang hebat. Keempat, akan ada suara terompet yang menggelegar, yang akan membangunkan para dewa, raksasa, dan makhluk lainnya untuk bersiap-siap berperang. Pertempuran Ragnarok akan terjadi di dataran yang disebut Vigrid. Di sana, dewa-dewa dan raksasa akan saling berhadapan. Odin akan melawan Fenrir, serigala raksasa yang merupakan anak Loki. Fenrir akan menelan Odin, tetapi Odin akan dibalaskan oleh putranya, Vidar, yang akan menusuk rahang Fenrir. Thor akan melawan Jormungat, ular raksasa yang juga merupakan anak Loki. Thor akan berhasil membunuh Jormungat, tetapi ia akan mati karena bisa ular itu. Sementara Loki akan melawan Heimdall yang merupakan dewa penjaga dan cahaya, mereka akan saling membunuh. Di lain sisi Freyr berhadapan dengan raksasa api yang akan membakar dunia, makhluk itu bernama Surd. Surd sangat hebat dan Freyr mengalami kesulitan saat bertarung dengannya dan kalah, itu karena Freyr kehilangan pedangnya. Selain Freyr banyak dewa lainnya yang juga mati dalam pertempuran sengit itu. Setelah pertempuran berakhir, dunia mengalami kehancuran oleh api dan banjir. Hanya sedikit yang akan selamat, baik dari dewa maupun manusia. Mereka yang selamat akan berkumpul di tempat yang disebut Gimel, yang akan menjadi dunia baru yang damai dan makmur. Di sana, mereka akan dipimpin oleh putra-putra Odin yang masih hidup, yaitu Vidar dan Vali. Mereka juga akan ditemani oleh putra-putra Thor, yaitu Modi dan Magni, yang akan mewarisi palu ayahnya, Mjolnir. Baldur dan Hod juga akan kembali dari dunia orang mati, dan bergabung dengan mereka. Demikianlah kisah Odin dalam mitologi Nordik. Ia adalah dewa yang sangat berpengaruh dan berjasa dalam mitologi Nordik. Ia adalah dewa yang berkorban, berani, bijaksana, dan berkuasa. Ia juga adalah dewa yang memiliki banyak sisi dan karakteristik. Ia adalah dewa yang dicintai dan ditakuti oleh banyak makhluk. Ia adalah dewa yang menghadapi akhir zaman dengan gagah. Dalam video ini, kita telah membahas tentang Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Kita telah melihat bagaimana Odin menjadi dewa yang berkorban, berani, bijaksana, dan berkuasa. Kita juga telah melihat bagaimana Odin berhubungan dengan dewa-dewa lainnya, seperti Thor, Loki, dan Frigg. Kita juga telah melihat bagaimana putra-putra Odin menghadapi berbagai tantangan dan musuh, seperti Fenrir, Jormungat, dan Surd. Dan kita juga telah melihat bagaimana Odin mempersiapkan diri untuk menghadapi Ragnarok, akhir zaman dalam mitologi Nordik. Demikianlah video tentang Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang mitologi. Jika kamu suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel Unbusipedia. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.